Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, clue-nya itu adalah apabila tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Apabila tandanya beda atau berbeda, maka hasilnya negatif. Contohnya tanda yang seperti ini seperti apa sih? Tanda. Nah, tanda ini ada positif seperti ini, ada bilangannya negatif ya. Maksudnya seperti itu, tandanya itu. Nah, jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Contohnya, positif dikali dengan positif maka hasilnya positif, ya kan? Tandanya sama, hasilnya positif. Contoh lagi, tandanya beda, hasilnya negatif nih. Positif dikali dengan negatif maka hasilnya negatif karena tandanya beda, ya. Ya, yang ketiga, negatif dikali dengan positif hasilnya juga negatif karena tandanya sama-sama berbeda. Baik positif di awal maupun negatif di awal, kalau tandanya beda tetap aja hasilnya negatif. Nah, selanjutnya, negatif dikali dengan negatif maka hasilnya positif ya. Nah, ini juga tandanya sama, maka hasilnya positif ya. Meskipun tadinya negatif, tapi kalau dikalikan dengan negatif lagi maka hasilnya positif. Begitu pula dengan pembagian. Positif dibagi dengan positif hasilnya positif. Tanda sama hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif ya. Nah, tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ini juga tandanya berbeda hasilnya negatif. Nah, ini tandanya sama, sama juga hasilnya positif. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, 7 dikali 3. Nah, 7 ini tandanya apa nih? Kalau tidak ada di tulisannya ini, maka ini tandanya adalah positif ya. Tapi kalau untuk positif secara tunggal itu biasanya tidak ditulis. Oke, seperti ini. Ini positif dikali dengan positif lagi, tandanya sama, maka hasilnya positif. Tidak usah dipakai tanda seperti ini ya, karena kalau untuk bilangan positif biasanya tidak menggunakan tanda seperti ini. Langsung saja, angkanya berapa? 7 dikali 3, 21. Nah, perkalian ini kalian harus sudah hafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10 ya. Itu harus banget hafal karena tanpa itu nanti kita akan mengalami kesulitan di pelajaran selanjutnya. Oke, yang B, negatif 9 dikali dengan ini tidak ada tandanya, maka ini hasilnya positif ya. Tandanya positif ya. Nah, negatif dikali dengan positif. Negatif dikali dengan positif, tandanya beda, hasilnya negatif. Udah, kita tulis dulu negatifnya. Nah, baru angkanya 9 dikali 5, 45. Paham ya? Oke, lanjut. Yang C. 8 ini positif dikali dengan negatif 2. Positif kali negatif tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Angkanya tinggal dikalikan. 8 kali 2, 16. Gampang? Oke, lanjut. Negatif 6 dikali dengan negatif 4. Negatif 6 ini bilangannya negatif. Kemudian dikali dengan negatif lagi, maka tandanya adalah positif. Oke, tidak usah ditulis juga ya. 6 kali 4, 24. Nah, positif 24. Atau si positifnya ini bisa juga kita hilangkan. Seperti inilah ya. Oke ya. Nah, lanjut. 54 dibagi. Nah, sekarang pembagian nih. 54 ini positif dibagi dengan bilangan negatif. Awas, tandanya beda. Maka hasilnya adalah negatif. Berapa? 54 dibagi 9 itu 6 ya. Karena 6 kali 9 itu 54 ya. Atau 9 kali 6 54. Ini kebalikan ya. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau tahu perkalian maka pembagian bisa. Kalau tahu pembagian maka perkalian juga harusnya bisa. Oke, yang selanjutnya negatif 49 dibagi dengan 7. Nah, negatif dibagi dengan positif, tandanya beda, ini negatif, ini positif, maka hasilnya pasti negatif. 49 dibagi 7, 7. Oke. Nah, lanjut. Negatif 40 dibagi negatif 5. Nah, negatif sama negatif, tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Mau ditulis silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi biasanya ini umumnya tidak ditulis untuk yang angka tunggal ya. Positif berapa? Nah, 40 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 40? 8 dong ya. 5 kali 8, 40. Oke, tandanya positif karena
tanda ininya sama dibagi maka hasilnya positif. Itu untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan masalah tentang perkalian dan pembagian beruntun. Oke, kita selesaikan 12 dikali negatif 10 dikali negatif 7. Nah, kita kerjakan urut dari depan. 12 dikali negatif 10 berapa? Plus atau positif kali negatif adalah negatif ya. Oke, 120 dikalikan negatif 7. Nah, negatif 20, 120 dikali min 7 adalah berapa? Positif, yaitu 840 ya. Udah kan? Oke, ingat sekarang nomor 2 kita cek lagi. Negatif 16 dikali apa? Negatif 5 dikali negatif 20. Tetap kita kerjakan dari depan. Negatif 16 dikali negatif 5 adalah 80. Lalu dikalikan negatif 20. Hasilnya adalah berapa? 80 dikali 20 kan 160. Karena bertanda beda, maka hasilnya adalah negatif 106 ya, 1600. Oke, kita lanjutkan untuk pembagian yang nomor 3. Negatif 240 dibagi negatif 12 dibagi 5. Nah, kita urut dari depan. Negatif 240 dibagi negatif 12. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 240 dibagi 12 hasilnya adalah 20. Baru dibagi 5. Nah, mudah kan? 20 dibagi 5 ketemu 4. Selesai. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Negatif 360 dibagi, nah, ini perlu hati-hati karena ada tanda kurung di belakang ya. Nah, ini ada tanda kurung, nanti bisa didahulukan ya. Bisa ditulis seperti ini. Negatif 360 dibagi, ini hasilnya berapa? Negatif 45 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti 45 dibagi 5 hasilnya 9. Nah, sekarang kita tinggal membagi 360. Negatif 360 dibagi 9. Hasilnya adalah negatif 40.